Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di AN Channel. Di video kali ini, kita akan membedah secara detail sebuah rangkaian SMPS 900 Watt Regulated 60060 volt menggunakan IC SG3525 dan driver IR2110. Kita akan bahas fungsi setiap blok rangkaian, cara kerja dari listrik 220 volt sampai jadi plus minus 60 volt, fungsi masing-masing komponen, dan kenapa rangkaian ini bisa stabil dan cocok untuk power amplifier besar. Jadi pastikan tonton sampai habis karena akan sangat membantu buat kalian yang ingin merakit atau memperbaiki SMPS amplifier. Oke, langsung saja kita ke bagian 1, blok input 220 volt AC. Sekarang kita mulai dari paling kiri. Listrik 220 volt AC masuk melalui fuse atau sekring 10 ampere, fungsinya sebagai pengaman jika terjadi short. Kemudian NTC 4 ohm, ini penting, NTC berfungsi membatasi arus awal saat pertama dinyalakan. Karena elko besar dalam kondisi kosong, arus awal bisa sangat besar. NTC akan menahan lonjakan tersebut. Kemudian masuk ke EMI filter. Di sini ada kapasitor kecil 3,3 nanofarad, 0,1 nanofarad, line filter coil, dan MOV 275 volt. Fungsinya, meredam noise switching agar tidak kembali ke jaringan listrik. MOV melindungi dari lonjakan tegangan. Setelah itu masuk ke bridge rectifier 10 ampere 400 volt. Di sini 220 volt AC disearahkan menjadi sekitar 320 volt DC. Kenapa 320 volt? Karena 220 kali akar 2 sama dengan sekitar 311 volt. Tanpa beban bisa naik sampai 320 volt. Inilah yang disebut HVDC atau High Voltage DC. Bagian 2, elko bank 320 volt. Tegangan 320 volt masuk ke 4 buah elko 680 mikrofarad 250 volt. Disusun seri dan paralel gunanya untuk menahan tegangan tinggi, mengurangi ripple, dan menyimpan energi. Ada resistor 27 kilo ohm 2 watt di masing-masing elko. Fungsinya menyeimbangkan tegangan, bleeder resistor agar elko kosong saat mati. Di sini kita mendapatkan plus 320 volt, float 160 volt, dan ground. Ini adalah sistem half bridge. Apa itu half bridge? Half bridge adalah sebuah topologi rangkaian elektronika daya yang menggunakan 2 buah saklar aktif, biasanya MOSFET yang disusun secara seri untuk mengubah tegangan searah DC menjadi tegangan bolak-balik AC frekuensi tinggi. Bagian ketiga, suplai 12 volt untuk kontrol. SMPS ini punya trafo kecil 15 volt terpisah. Disearahkan oleh 4x1N1007 masuk ke elko 1000 mikrofarad, lalu ke regulator 7812. Outputnya stabil plus 12 volt. Karena SG3525 dan IR2110 bekerja di 12 volt. Tanpa suplai ini, sistem tidak akan hidup. Jadi ini adalah jantung kontrol. Bagian 4, IC PWM SG3525. Sekarang kita masuk ke otaknya sistem. SG3525 adalah IC PWM controller. Fungsinya menghasilkan sinyal switching sekitar 50 kHz. Frekuensi ditentukan oleh RT resistor dan CT kapasitor. IC ini menghasilkan 2 output, out A dan out B. Output ini bekerja bergantian. Cara kerjanya, IC membuat gelombang segitiga internal, lalu dibandingkan dengan sinyal feedback, hasilnya adalah PWM dengan duty cycle yang bisa berubah. Semakin besar duty cycle, semakin besar tegangan output.
Semakin kecil duty cycle, tegangan turun. Disinilah regulasi terjadi. Bagian 5, driver IR2110. Sekarang kita masuk ke bagian daya. SG3525 belum cukup kuat untuk menggerakkan MOSFET besar, maka digunakan IR2110. IR2110 adalah high side dan low side MOSFET driver. Ia bisa menggerakkan MOSFET bawah, low side, MOSFET atas, high side. Untuk high side diperlukan bootstrap circuit, terdiri dari dioda MUR120, kapasitor 22 mikrofarad, 0,1 mikrofarad. Bootstrap ini memungkinkan gate MOSFET atas mendapatkan tegangan lebih tinggi dari source. Tanpa bootstrap, MOSFET atas tidak bisa on sempurna. Bagian 6, MOSFET 32N50. Sekarang kita masuk ke bagian daya. MOSFET 30N50 adalah MOSFET 500 volt, disusun half bridge. Cara kerjanya, ketika MOSFET atas on, arus mengalir dari 320 volt ke trafo. Ketika MOSFET bawah on, arus mengalir ke ground. Switching terjadi 50.000 kali per detik. Resistor 4,7 ohm di gate mengatur kecepatan switching. Dioda MUR120 membantu gate cepat discharge. Jika switching lambat, MOSFET bisa panas dan akan mengakibatkan MOSFET jebol. Bagian 7, trafo ferrit ETD49. Inilah komponen kunci. Trafo ferrit ETD49. Primer 30 lilitan, sekunder 13 lilitan, 13 lilitan. Karena sistem half bridge, tegangan efektif primer sekitar 160 volt switching. Trafo menurunkan tegangan menjadi sekitar 60 volt AC di sekunder. Frekuensi tinggi membuat trafo bisa kecil tapi daya besar. Bagian 8, penyearah dan filter output. Tegangan AC sekunder masuk ke bridge 20 ampere 200 volt. Disearahkan menjadi DC, lalu masuk ke induktor 20 mikrohenry 15 ampere. 4 buah elko 4700 mikrofarad 100 volt. LC filter ini sangat penting. Fungsinya menghilangkan ripple switching 50 kHz dan hasil akhirnya akan keluar plus 60 volt, 0 volt, dan minus 60 volt. Stabil dan siap untuk power amplifier. Kita ke bagian akhir, current sense dan protection. Ada resistor shunt 0,075 ohm 5 watt. Fungsinya mendeteksi arus berlebih. Jika arus naik, tegangan di shunt naik. Dikirim melalui optocoupler PC817 ke SG3525. Duty cycle diperkecil, inilah sistem proteksi overcurrent. Jadi alur lengkapnya, 220 volt AC, masuk filter, disearahkan 320 volt, ke switching MOSFET, ke trafo ferrit, disearahkan lagi, di filter, dan keluar plus minus 60 volt stabil. Inilah yang membuat SMPS ini mampu menghasilkan 900 watt untuk power amplifier. Kalau teman-teman ingin saya buatkan perhitungan lilitan trafo detail, analisa kenapa MOSFET sering jebol, atau cara layout PCB agar aman, atau simulasi cara cek kerusakan, tulis di komentar. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.